Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-6 dengan tema ekosistem dan subtema laut dan pantai. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu ekosistem laut. Nah, kira-kira teman-teman, pengertian ekosistem laut itu apa ya? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem laut. Kita bisa lihat di sini, yaitu laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Laut mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, seperti siklus karbon dan siklus nitrogen. Nah, ini adalah pengertian ekosistem laut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke ciri-ciri ekosistem laut. Nah, kira-kira teman-teman, ciri-ciri ekosistem laut itu apa saja ya? Benar sekali. Yang pertama adalah air asin. Kemudian yang kedua, mempunyai terumbu karang bagi ikan-ikan di sana. Kemudian yang ketiga, berwarna biru jernih atau putih. Kemudian yang keempat, memiliki ombak yang besar. Kemudian yang kelima, lebih dalam kedalamannya daripada sungai atau pantai. Kemudian yang keenam, memiliki pasang surut air. Nah, seperti itu ya teman-teman, ciri-ciri ekosistem laut. Oke teman-teman, laut sendiri juga memiliki manfaat. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya, penghasil oksigen. Kemudian yang kedua, mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Kemudian yang ketiga, sumber pangan. Kemudian yang keempat, tempat rekreasi dan hiburan. Kemudian yang kelima, sumber energi yang tak terhingga besarnya. Kemudian yang keenam, sumber mata pencarian. Nah, pencarian itu banyak sekali ya, bisa seperti mencari ikan, mencari tanaman yang ada di sekitarnya, atau terumbu karang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, itu ada sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Masya Allah ya, ternyata Allah itu banyak sekali memberi kita kehidupan ya teman-teman, seperti manfaat ekosistem laut. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke batas wilayah perairan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini, yang pertama itu ada Laut Sulawesi. Laut Sulawesi sendiri terletak di wilayah Sulawesi, tempatnya di sebelah barat Pasifik dan dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu dan Pulau Mindanao di Filipina. Kemudian yang kedua ada Laut Jawa. Ini terletak di antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, ini adalah batas wilayah perairan di Indonesia. Tidak hanya itu saja teman-teman, batas wilayah perairan di Indonesia juga ada Laut Sulawesi. Laut Sulawesi sebelah timur dibatasi oleh rantai Kepulauan Sangihe. Kemudian ada di Laut Sulawesi sebelah barat dibatasi oleh Pulau Kalimantan. Kemudian yang ketiga, Laut Sulawesi sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Sulawesi sendiri. Nah, ini adalah batas wilayah perairan di Laut Sulawesi yang terdapat di Indonesia.
Oke teman-teman, kemudian ada juga Laut Sulu. Laut Sulu sendiri itu terletak antara Pulau Kalimantan, Pulau Palawan, Kepulauan Visayas, dan Sulu serta Pulau Mindanao. Nah, atau Filipina ya. Kemudian berikutnya ada Laut Maluku. Laut Maluku terletak di barat Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku. Nah, ini adalah batas wilayah perairan di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke wilayah penghasil garam di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama ada pabrik PT Samudra Garam Indonesia. Nah, ini terletak di Cirebon, Jawa Barat. Lalu kemudian ada pabrik PT Garam Persero. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, di Pulau Madura, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada pabrik PT Gudang Garam Widasari. Ini di Indramayu, Jawa Barat. Nah, ini adalah berikut nama-nama wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, akan tetapi juga ada di Kupang Timur, NTT, pabrik PT Gudang Garam Kupang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada pabrik garam cap kerang. Nah, pabrik garam cap kerang sendiri itu terdapat di Rembang, Jawa Tengah. Kemudian ada pabrik garam Jumpai di Pulau Bali. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem pantai. Nah, ada yang tahu pengertian ekosistem pantai itu apa ya? Benar sekali teman-teman, pengertian ekosistem pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di sini ada ciri-ciri pantai. Yang pertama, terdapat garis pantai. Yang kedua, terdapat tanah yang berpasir. Kemudian yang ketiga, pantai biasanya terdapat tumbuhan bakau. Kemudian yang keempat, terdapat kerang. Kemudian yang kelima, memiliki ekosistem mangrove. Kemudian yang keenam, terdapat hewan laut. Kemudian yang ketujuh, memiliki ombak. Pastinya yang terakhir airnya asin. Ada air laut. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada manfaat pantai. Yang pertama sebagai tempat rekreasi. Yang kedua sumber ketenangan batin atau tempat hiburan ya. Kemudian yang ketiga sebagai lokasi tempat tinggal para nelayan. Kemudian yang keempat, mencegah air pasang. Kemudian yang kelima, sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Kemudian yang keenam, sarana olahraga air. Kemudian yang ketujuh, sebagai areal tambak garam. Pemanfaatan pasir. Nah, berikut ini adalah manfaat pantai ya. Oke teman-teman, tidak hanya itu saja, ternyata pantai juga ada terdapat di Kalimantan. Kita bisa lihat ya tempat wisata di Pulau Kalimantan. Nah, pantai yang pertama di sini ada Pantai Sepinggan. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan Pantai Sepinggan di Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua ada Pantai Lamaru. Pantai Lamaru sendiri itu terdapat di Teritip, Balikpapan. Kemudian yang ketiga ada Pantai Melawai. Pantai Melawai sendiri itu terdapat di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Nah, ini adalah tempat tinggal
kita di Kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke pantai yang merupakan tempat wisata Bali. Kira-kira yang pertama di sini ada Pantai Nusa Dua di Pulau Bali. Kemudian yang kedua Pantai Kuta. Pantai Kuta sendiri itu juga terdapat di Pulau Bali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian tidak di Pulau Bali dan Kalimantan saja, tapi di Pulau Sulawesi juga ada ya, yaitu Wakatobi. Nah, Wakatobi ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Pantai Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua Pantai Losari. Nah, Pantai Losari itu terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, oke. Ternyata tidak hanya di Kalimantan, Bali, dan Sulawesi, tapi di Jawa juga ada ya teman-teman. Nah, di Jawa sendiri itu ada Pantai Kepulauan Karimun Jawa. Nah, ini Kepulauan Karimun Jawa sudah tidak asing lagi ya, yang sangat indah. Nah, ini terdapat di Jawa Tengah. Masya Allah ya teman-teman. Mengenai pantai yang biasa dijadikan tempat wisata. Oke teman-teman, sampai di situ ya. Kemudian kita bisa lihat pantai terindah di wilayah Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada Pantai Pink di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Masya Allah ya teman-teman, di Pulau Komodo ini banyak sekali tempat yang bisa kita jadikan pembelajaran ya, dan kita bisa lihat dengan keindahan alamnya ya, Masya Allah, yang sudah Allah kasihkan ke kita dengan fasilitas yang begitu banyak. Oke, kemudian yang kedua ada Pantai Nihiwatu. Ini terdapat di Sumba. Ini juga ya teman-teman sangat indah sekali ya, Pantai Nihiwatu. Kemudian yang ketiga Pantai Derawan. Masya Allah, ini terdapat di Kalimantan Timur. Iya benar sekali, ini sangat indah ya teman-teman. Ternyata di Kalimantan juga tidak kalah indahnya ya. Ternyata dia juga salah satu pantai terindah di Indonesia, Pulau Derawan. Pantai Derawan ya di Kalimantan Timur. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem laut dan pantai serta wilayah dan letaknya teman-teman dapat mengerti dan memahami. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, kita akan beranjak ke tugas. Pekan ini kita akan membuat tas. Masya Allah, kita akan membuat tas. Nah, teman-teman nanti akan membuat tas ya. Kemudian menggambarkan ekosistem laut dan pantai. Nah, pastikan teman-teman di dalam tasnya gambarnya teman-teman itu juga ada gambar pulaunya ya. Pastikan ya teman-teman nanti boleh memilih gambar ekosistem laut atau pantai. Misalnya contoh Lera pengen menggambar ekosistem laut. Nah, kemudian pastikan ekosistem lautnya ada gambar pulaunya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Pastikan jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal, dan sentral sosial budaya pekan ke-6. Nah, seperti itu teman-teman. Dan tugas yang kedua, teman-teman nanti tulis di buku catatan. Pastikan buku catatannya mudah dibaca ya. Nanti teman-teman sebutkan 4 perbatasan wilayah perairan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Kemudian yang keempat, sebutkan masing-masing satu nama pantai yang menjadi tempat wisata di wilayah Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Jawa. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 pantai terindah yang terdapat di Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk tugas pekan 6 ini. Oke teman-teman, semangat menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Semangat teman-teman semua. Jangan patah semangat dalam menuntut ilmu dan hal kebaikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.